acara selanjutnya, acara isi atau pemberian materi, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Nanang Hidayat SPD FPI. Monggo Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berpantun membeli mangga ke Tegal Gede. Mangga Tegal Gede enak rasanya. Kami bangga bertemu Ketua RT RW. Ketua RT RW semangatnya luar biasa. Ini direwangi malam-malam, siang kerja, malam masih ikut kantor. Kalau tidak luar biasa, mendingan ngopi di warung sebelah. Terima kasih yang dihormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, diwakili Pak Imam, Bu Lurah, Bu Kasih, Pak Babin, Ibu Bapak Ketua RT RW, teman-teman staf kelurahan maupun staf kecamatan, tidak ada Pak Kader dan semua hadirin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Kalau menurut saya, kita ini kan negara paling bawah ini, perangkatnya RT RW, maka ini adalah salah satu tugas kenegaraan yang mulia untuk bisa melaksanakan pelayanan kita kepada masyarakat. Izin sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi tentang program prioritas. Ada yang perlu kami laporkan kepada jenengan selaku Ketua RT dan RW terkait dengan yang pertama, UHC prioritas atau universal health coverage. Nanti akan detail disampaikan oleh Bu Dokter. Saya yang berikutnya Wadul Guse. Alhamdulillah Wadul Guse itu channel khusus atau saluran WA khusus yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kondisi sehingga supaya mendapatkan tanggapan dari pemerintah kabupaten. Tetapi kami himbau supaya selesai di RT RW dulu, ke kelurahan secara berjenjang. Tapi kalau mendesak emergensi, monggo, itu bentuk dari demokratisasi untuk pelayanan dari pemerintah kabupaten kepada kita semua. Berikutnya Pro-Guse update dan Pro-Guse peduli kesehatan itu Gus Bupati senantiasa melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui channel ini. Kemudian kami laporkan terkait dengan insentif guru ngaji. Ini kita sudah berproses Pak. Jadi tanggal 24 kemarin itu para pendamping dari seluruh kelurahan sudah kami kumpulkan untuk menerima CIF atau berkas untuk pembuatan rekening baru. Dan alhamdulillah dari 22.000 programnya Gus Bupati, diantaranya ada di Kecamatan Sumbersari, itu beberapa yang sudah lama, yang baru ada 178. Dan kemarin sudah kami layani tanggal 25 untuk buka rekening. Jadi sebetulnya uangnya itu siap dicairkan, hanya saja rekeningnya yang belum selesai karena keterbatasan tenaga di Bank Jatim. Tapi alhamdulillah untuk Kecamatan Sumbersari sudah kami layani kolaborasi Kecamatan dan Bank Jatim pada tanggal 25. Tapi dari 178 itu masih ada 17 ya Mbak Meris yang belum membuat rekening karena kesibukan, ada karena masih sakit, sehingga nanti akan segera kami layani langsung di Bank Jatim didampingi oleh pendamping atau verifikator masing-masing. Gitu nggih. Jadi mohon nanti terkait dengan guru ngaji insya Allah akan segera dicairkan. Berikutnya beasiswa cinta bergema. Nah
ini ada kesempatan sekitar 20.000 beasiswa. Jadi monggo, di situ ada berbagai macam, ada jalur prestasi, ada afirmasi atau yang tidak mampu, ada juga jalur santri dan hafiz. Ini yang baru di tahun ini. Nah, monggo nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke kami di kecamatan atau ke dinas pendidikan. Kemarin yang untuk tahun ini sudah selesai verifikasi, tinggal nunggu pengumuman dan pencairannya. Ini bentuk perhatian dari pemerintah kabupaten kepada warga Jember. Berikutnya sekolah rakyat. Bapak Ibu pernah dengar sekolah rakyat? Oke, tahu tempatnya di mana? Tempatnya di Jember, ada di belakangnya Stadion Noto Hadinegoro di Kreongan, di sana. Tapi itu untuk sementara, tahun ini saja. Tahun depan insya Allah sudah pindah ke kampus utamanya, yaitu di sebelahnya JSG. Yang dulu akan dibangun asrama haji, di sebelahnya akan dibangun sekolah rakyat. Di sana nanti akan menampung 1.000 siswa atau murid mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, sementara yang ada di Kreongan masih SD dan SMP. Nah, siapa yang sekolah di sana adalah warga Jember yang masuk kategori miskin ekstrim. Maka kalau ada warga jenengan tidak mampu, orang tuanya silahkan dimasukkan tanpa menunggu tahun ajaran baru. Jadi tidak sama dengan sekolah umum. Jadi misalnya jenengan ini kan sudah masuk tahun ajaran baru, sudah lewat. Nah, ini misalnya baru jenengan temukan, misalnya anak jalanan atau warga jenengan yang karena satu dan lain hal tiba-tiba kesulitan dalam perekonomian, monggo boleh langsung didaftarkan di sana, berasrama gratis. Semua sudah ditanggung oleh pemerintah pusat, kementerian melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Itu ya. Jadi sekolah rakyat tidak sama dengan sekolah umum. Jadi multi entry, jadi bisa masuk kapanpun. Nanti di sana akan ada pembelajaran tersendiri bagi anak-anak yang baru masuk. Itu ya. Itu supaya nanti jenengan bisa menyampaikan juga kepada halayak. Kemudian aktivasi bandara tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, saya kira tahu. Mungkin nanti Bu Lurah bersama Ketua RT RW mau rapat di Jakarta, enggak apa-apa. Sekali-sekali rakornya dia tuh. Sanggupnya minta siapa? Pak Camat. Saya kira itu Ibu Bapak terkait dengan program prioritas, tadi sedikit menjabarkan apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Berikutnya kita akan memasuki lomba pidato. Lomba pidato peserta yang pertama tadi dari Pak Dan Ramil dulu ya. Pak Dan Ramil, nanti dari Polsek Pak Imam, nanti juga dari dari Pak Kader nanti juga ada menyampaikan, ada dari Bu Dokter. Kami batasi waktunya maksimal 15 menit dan nanti kita lebih banyak gunakan untuk tanya jawab. Nanti kalau terlalu lama pidatonya jenengan ngantuk. Nah, maka nanti sedikit saja, kalau ada pertanyaan disimpan, nanti kita diskusikan saat tanya jawab. Ngaten nggih? Baik, monggo kesempatan pertama pada Pak Dan Ramil, kami persilahkan, monggo katuran.